Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah AR dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan terkait model komunikasi efektif dalam pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita nih ya teman-teman, terlebih dahulu teman-teman harus ketahui terkait apa sih itu komunikasi efektif dalam pendidikan. Komunikasi efektif dalam pendidikan merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga dapat menambah wawasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menggunakan komunikasi sebaik-baiknya. Perlu teman-teman ketahui berapa banyak sih model-model komunikasi efektif dalam pendidikan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 model terkait komunikasi efektif dalam pendidikan. Yang pertama yaitu model mekanistik. Model komunikasi mekanistik terdiri dari one-way communication and two-way communication. Salah satu contoh model komunikasi mekanistik tipe one-way communication adalah metode ceramah di dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu model interaksional. Model ini berlangsung digunakan dalam suatu forum diskusi di mana terjadi feedback atau umpan balik antar satu dengan yang lainnya. Dalam perspektif interaksionalisme, seorang individu merupakan suatu penggabungan antar individualisme dan peserta didik. Artinya, individu yang menggabungkan potensi kemanusiaannya melalui interaksi sosialnya. Yang ketiga yaitu model psikologis. Nah, model komunikasi psikologis mempelajari perilaku individu termasuk perilaku belajar, merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas yang lahir sebagai hasil akhir saling pengaruh antar berbagai gejala seperti perhatian, pengamatan, ingatan, pikiran, dan motif. Model komunikasi psikologis yaitu memahami perkembangan perilaku apa saja yang telah diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran tertentu. Contohnya, media menjadi stimulus dari luar diri, halayak atau audiens yang akan menyebabkan terjadinya perubahan sikap itu sendiri. Nah, psikologi itu ilmu yang mempelajari tingkah laku atau kepribadian manusia. Kolerasinya dengan pembelajaran psikologi adalah salah satu cara menganalisis kepribadian atau tingkah laku peserta didik agar tercapai tujuan pembelajarannya. Yang keempat yaitu model pragmatis, di mana model pragmatis ini berkaitan dengan kompleksitas waktu. Nah, unsur waktu yang dipandang sebagai dimensi keempat dalam gambaran ini muncul akibat dari kedua unsur itu sendiri. Tindakan atau perilaku individu dipandang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa yang berkesinambungan, sehingga keberurutan tindakan atau perilaku individu itu menjadi penting. Nah, model komunikasi ini akan efektif dalam pemecahan suatu masalah atau kendala belajar. Nah, bila guru dapat berkreatif atau mendesain, memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik, nah pasti juga proses pragmatisnya itu dapat dirasakan oleh si pendidik, peserta didik. Nah, teman-teman, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu komunikasi pendidikan bukan hanya terjadi pada di sekolah saja, akan tetapi dapat menyangkut semua bentuk komunikasi tentang masalah pendidikan. Adapun pentingnya komunikasi pendidikan dapat diterangkan sebagai berikut.
yaitu yang pertama merupakan kegiatan yang sangat diperlukan dalam semua pelaksanaan pekerjaan guna memiliki sarana untuk mengenalkan diri kepada masyarakat luas tentang apa yang sedang dan akan dikerjakan. Yang kedua yaitu merupakan alat untuk menyebarkan gagasan kepada orang lain. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh bantuan yang diperlukan dari orang lain atau lembaga-lembaga tertentu. Yang keempat, mendorong usaha seseorang atau suatu badan untuk membuka diri agar diberikan masukan dengan kritikan dan saran dari orang lain. Yang kelima, yaitu dapat memenuhi keingintahuan manusia dalam rangka memenuhi naluri untuk berkembangnya. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan dan pembahasan dari saya terkait beberapa model komunikasi efektif dalam pendidikan. Jika saya selaku pembicara terdapat kesalahan, baik dari segi kata, bahasa, maupun lisan saya, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya Miftahul Jannah AR pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you goodbye.